Dari angkasa luas dia terlihat sangat indah, mutiara biru yang memancarkan kemilau sinar dari sang surya. Planet ini terletak di antara Venus dan Mars, planet ketiga dari susunan tata surya di antara berjuta-juta bintang yang terkonstelasi di galaksi Bima Sakti. Planet ini adalah Bumi, tempat yang kita tempati sekarang. Planet yang sangat sejuk dan nyaman untuk ditinggali. Banyak ras makhluk hidup lahir, tumbuh, dan berkembang, mulai dari tumbuh-tumbuhan yang berukuran mikro sampai dengan pohon jati yang kuat dan tinggi sekali. Selain itu, hidup juga beraneka ragam hewan yang tinggal di seluruh penjuru bumi. Ada yang hidup di daratan, lautan, dan ada juga yang bisa terbang ke angkasa. Ada juga makhluk yang mempunyai kecerdasan tinggi seperti manusia, raksasa, titan, dan monster. Bumi yang kita tinggali ini seringkali dianggap sebagai sebuah entitas yang hidup, yang bernafas, bergerak dengan lambat, dan kita adalah makhluk hidup yang tinggal di kulit bumi. Seperti halnya kutu yang tinggal di rambut manusia, punya ekosistem dan atmosfernya sendiri. Akan tetapi perbedaannya, semua makhluk hidup yang tinggal di kulit bumi tercipta dari bagian bumi itu sendiri. Air tercipta dari proses reaksi kimia yang terbentuk pada saat pembentukan daratan. Lalu perlahan demi perlahan muncullah makhluk hidup yang terus berevolusi dan mempunyai kesadaran sendiri. Proses kelahiran makhluk hidup ini merupakan suatu keyakinan kalau bumi merupakan seorang ibu yang memberikan kelahiran bagi mereka semua. Maka dari itu bumi begitu dihormati dan dianggap sebagai ibu bagi seluruh manusia dan makhluk hidup. Dalam berbagai kebudayaan, bumi diwujudkan dalam bentuk seorang dewi. Di kebudayaan Yunani, bumi dikenal dengan nama Dewi Gaia, salah satu dewi primordial yang turut serta dalam proses pembentukan alam semesta. Dalam ilmu fisika, seorang ilmuwan bernama George Lemaitre mengemukakan sebuah teori Big Bang yang menjelaskan tentang bagaimana alam semesta terbentuk. Lemaitre menganggap alam semesta pada awalnya adalah sebuah partikel tunggal yang hancur dalam ledakan sehingga menghasilkan ruang dan waktu serta perluasan alam semesta yang berlanjut hingga hari ini. Alam semesta kemudian terkondensasi ke dalam singularitas dalam ruang waktu yang sangat kecil dengan titik kepadatan dan panas yang tak terbatas sejak 13,7 miliar tahun yang lalu. Namun sebuah ledakan tiba-tiba terjadi menggelembungkan alam semesta dengan kecepatan yang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dan saat itulah bintang, planet, dan benda angkasa lainnya terbentuk. Dalam kebudayaan Yunani kuno, proses pembentukan alam semesta dipahami dengan cara yang sederhana, yaitu dengan menceritakan sebuah sosok bernama Chaos, dan sosok ini beranak pinak melahirkan berbagai dewa-dewi primordial yang menciptakan alam semesta dan mengatur semua hukum alam yang ada di dalamnya. Dari Chaos lahirlah Erebus, sang dewa kegelapan, dan Nyx, sang dewi malam. Kemudian disusul dengan Gaia, sang dewi bumi, Eros, sang dewa cinta, dan Tartarus. Lalu dari dewa primordial ini akan melahirkan lagi beberapa dewa dan bahkan monster dan raksasa yang akan mengatur hukum di bumi. Cerita penciptaan dari kebudayaan Yunani hampir mirip dengan teori Big Bang. Betul nggak sih? Menurut saya sih gitu. Memang agak panjang intronya untuk menceritakan cerita tentang Dewi Gaia, tapi menurut saya sih cukup worth it untuk disimak karena bisa jadi orang dari masa lalu sudah mengetahui rahasia alam semesta, tetapi karena ingin terus langgeng diceritakan, maka lebih enak kalau dikisahkan dengan cara yang cukup menarik seperti yang dilakukan oleh orang dari kebudayaan Yunani kuno. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, inilah cerita tentang Dewi Gaia dari kebudayaan Yunani kuno bersama saya Wahyu. Selamat datang di Cerita Mitologi Universe.
Dalam kebudayaan Yunani kuno, Hesiod menyebutkan bahwa Gaia termasuk dewa kuno atau dewa primordial, yaitu dewa-dewi Yunani yang pertama kali muncul di dunia. Sebagai perwujudan bumi, Gaia merupakan fondasi bagi surga yang nanti akan menjadi gunung Olympus. Tak lama kemudian, Gaia melahirkan Uranus, sang dewa langit yang menutupi bumi. Ia juga melahirkan Pontos, sang dewa laut, dan para Urea atau bukit-bukit. Saat permukaan bumi sudah aman dan nyaman untuk ditinggali, Gaia berhubungan dengan Uranus dan melahirkan 3 raksasa, yaitu Titan, raksasa yang mirip dengan manusia, Hekatoncheires, raksasa bertangan dan berkepala 100, dan Cyclops, raksasa bermata 1. Karena wajah dan bentuknya yang buruk, Uranus tidak menyukai Cyclops dan Hekatoncheires. Uranus lalu mengurung mereka ke dalam penjara Tartarus. Gaia tentu sakit hati dong dengan Uranus atas perlakuan buruk terhadap anak-anaknya. Gaia diam-diam membuat sebuah sabit dari adamantin dan meminta bantuan para Titan untuk memberi pelajaran kepada Uranus dan membebaskan anak-anaknya dari Tartarus. Dari para Titan yang ada, hanya Kronos, Titan termuda, yang sangat tidak menyukai ayahnya Uranus. Dia bersedia membantu Gaia untuk memberi pelajaran kepada Uranus. Skema dan skenario pun diatur oleh Gaia dan Kronos. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Kronos muncul di hadapan Uranus yang sedang bermesra-mesraan dengan Gaia, dan seret! Kronos menghunus sabitnya dan berhasil memotong organ vital dari Uranus. Seketika itu darah mengalir bercucuran. Dari darah itu lahirlah para Eringes, para Gigan, dan para Melia. Dan organ vital yang dipotong oleh Kronos dibuang ke buih-buih lautan dan lahirlah Aphrodite, sang dewi kecantikan. Setelah berhasil mengalahkan Uranus, Kronos mengkhianati ibunya dan tetap mengurung para Cyclops dan Hekatoncheires, malah menunjuk monster Gambe untuk menjaga mereka di Tartarus. Hal ini membuat Gaia menjadi jengkel. Gaia dan Uranus akhirnya mengutuk Kronos kalau kelak dia akan digulingkan kekuasaannya oleh anaknya sendiri. Karena tak mau ramalan itu menjadi kenyataan, Kronos akhirnya memakan kelima anak hasil perkawinannya dengan Rhea. Saat Rhea melahirkan anak ke-6 yaitu Zeus, Rhea mengelabui Kronos dan memberikan batu yang mirip dengan Zeus untuk dimakan. Rhea meminta Gaia untuk merawat dan membesarkan Zeus. Dibantu oleh Amalthea, sang peri kambing, Gaia membesarkan Zeus dan membangkitkan kekuatan di dalamnya. Saat Zeus dewasa, Gaia bersama Zeus melakukan kudeta. Zeus berhasil membuat Kronos memuntahkan saudara-saudaranya yang dimakan hidup-hidup oleh Kronos. Setelah itu, Zeus membebaskan para Cyclops dan Hekatoncheires untuk membantunya merebut kekuasaan dari Kronos dan para Titan. Melalui perang yang seru yang dikenal dengan Perang Titanomachi, akhirnya Zeus berhasil menang dan Zeus mengurung para Titan di Tartarus dengan Hekatoncheires sebagai penjaga mereka. Nah, saat Titan ditahan di Tartarus, Gaia tidak setuju karena tujuannya hanya mengkudeta Kronos saja. Tapi Zeus berpikiran lain. Kalau para Titan tidak ditahan, maka mereka akan melakukan pemberontakan lagi. Hal ini membuat Gaia jadi ngambek. Kali ini Gaia mengirim monster Typhon untuk menghukum Zeus. Monster Typhon adalah anak hasil hubungan Gaia dengan Tartarus. Pada serangan pertama, Typhon berhasil mengalahkan Zeus. Namun, Zeus berhasil bangkit dan akhirnya berhasil melawan Typhon dan mengurung Typhon di bawah Gunung Etna. Jengkel karena kalah, Gaia memerintahkan para Gigan untuk berperang melawan dewa-dewi Olympus. Perang ini dikenal dengan nama Gigantomachy. Dalam perang ini, Zeus dibantu oleh Herakles, anaknya hasil hubungan dengan manusia. Dengan dibantu oleh beberapa manusia dan dewa minor, Herakles akhirnya berhasil membunuh seluruh Gigan dan memenangkan Gigantomachia.
Setelah perang Gigantomachia, Gaia dan Zeus mengadakan perjanjian bahwa Gaia tidak boleh mencampuri urusan Olympus lagi. Memang sih dalam kebudayaan Yunani banyak drama peperangan yang tercipta gara-gara Dewi Gaia. Akan tetapi kalau dirunut-runut akar permasalahannya, semua perang yang diprakarsai oleh Gaia itu gara-gara Gaia tidak terima atas ketidakadilan yang diterima anak-anaknya. Bagaimana menurut kamu?